Hai teman-teman, dalam video ini kita akan jelasin bagaimana sistem dari kolam koi minimalis dengan filter yang levelnya di bawahnya permukaan seperti ini teman-teman. Kita ada kolam dengan ukuran 3 meter kali 4 meter 4 meter kali 4 meter kali 3 meter di sini teman-teman ya. Nah, ini seperti ini filternya. Mari kita bongkar masing-masing ya teman-teman ya. Sebagaimana teman-teman tahu, kolam yang kayak seperti ini sekarang lagi musim, yaitu dengan kolam semi akuarium yang pipanya depannya ada kacanya seperti ini. Nah, teman-teman, yang bikin unik di sini adalah sistemnya filter itu berada di bawah level permukaan di sini teman-teman. Ada rahasia di sini supaya air tidak habis atau tidak ikut turun ke bawah sini waktu pompa dimatikan atau konsletin, atau waktu konslet sehingga mati lampu atau mati lampu dari PLN, air yang di sini tidak akan ikut habis teman-teman ya. Oke, di sini adalah kunci rahasianya di sini. Ini ada pipa-pipa ini, belum saya pindah-pindahin ya, belum saya masukin. Nah, ini saya bongkar aja tutupnya satu-satu biar teman-teman tahu. Ini saya taruh di sini juga. Ini saya bongkar. Oke, saya taruh di sini semua. Nah, di sini teman-teman bisa lihat volume airnya di sini teman-teman. Ini airnya bisa ditinggiin juga. Oke, setinggi ini. Oke, mari kita jelasin gimana sistemnya ini dan bagaimana cara kerja dari masing-masing pipa di sini. Yang pertama adalah bottom drain. Nah, ini adalah bottom drain teman-teman ya. Biasa teman-teman kalau nggak tahu istilah bottom drain itu apa, bottom drain itu adalah aliran bawah. Arti sebenarnya seperti itu. Jadi pipanya dari bawah dasarnya kolam. Nah, ini dari bawahnya sini. Ini pipanya dari bawah. Kita masukin ke dalam sini. Dan saya bilang rahasia utama adalah di sini. Ini balancing tank. Balancing tank di sini ada 2 chamber atau 2 ruangan. Yang pertama untuk level air disamakan dengan level ini. Tinggi sekatan yang di sini juga dinding ini, dinding pembatasnya. Ini juga disamain dengan level permukaan yang di sini. Nah, itu kunci pertamanya. Dan kunci kedua adalah pipa input dari filter ke kolam. Di sini 1, 2, 3, dan 4 ini. Nah, itu teman-teman. Jadi seperti ini. Jika air di dalam sini, di dalam ini pompa dinyalain, dia akan naik ke atas ke sini, kemudian akan meluber ke sini teman-teman.
seperti itu. Kemudian yang di sini ini adalah pipa untuk semprotan. Jadi saya bilang semprotan karena teman-teman biar tahu juga, sebenarnya ini adalah fungsinya adalah pendorong arus dari sini dorong ke sini, sehingga dia membentuk pusaran air, bisa menggerakkan air ini muter supaya kotoran tidak terkumpul di sini teman-teman. Pipanya saya kasih 2 aja karena nanti yang sisanya akan ngikutin juga. Pipa untuk skimmer saya taruh di sebelah sini, ujung di sini teman-teman. Bentar. Nah, ini pipa untuk skimmernya saya taruh di bawah sini, gitu teman-teman ya. Jadi kotoran akan ke arah sini, kemudian dihisap melalui kita bongkar juga, dihisap melalui sini teman-teman, pipa untuk skimmer. Teman-teman bisa lihat di sini ada pipa juga, di sini dan di sini. Ini adalah pipa untuk skimmer yang larinya langsung ke filter chamber pertama. Nah, ini teman-teman, pipanya langsung ke chamber pertama yang di sini. Saya hapus dulu. Nah, di sini teman-teman ya. Untuk ini teman-teman bisa lihat juga dari saya langsung ke X-ray aja biar kelihatan. Oke, dari depan sini teman-teman bisa lihat. Pipa untuk skimmernya saya taruh di sini, turun ke bawah. Kemudian saya kasih geni belok ke sana. Dari sini kita sambung pakai, dari sini ke sambung pakai T. Kemudian ke arahin ke chamber pertama di sini teman-teman ya. Nah teman-teman wajib dibikin seperti ini, atau teman juga bisa langsung nggak pakai sok juga. Kenapa saya bikin di sini setiap ujung masuk ke dalam kolam atau setelahnya kita melewati dinding, saya pasangin sambungan seperti ini. Itu yang pertama untuk memudahkan kita waktu ngecek filter, kemudian ngecek kebocoran, kemudian juga waktu jika tidak pengen di sini tidak dilewatin air. Jadi kita bisa kasih pipa, kemudian dikasih dop lagi, udah seperti keran aja di sini nanti bikinnya. Jadi seperti itu teman-teman untuk pipa untuk skimmernya di atas. Dari sini turun ke bawah, kemudian di sini turun juga, baru kita kasih geni masuk ke chamber pertama. Sedangkan pipa yang untuk di bottom drain ini langsung ke kontrol balancing tank. Jadi chamber balancing tank di sini. Nah, gini seperti ini teman-teman pipanya. Teman-teman juga nggak usah khawatir gimana sih caranya nguras kolamnya ini. Di dalam chamber balancing tank ini kita siapin pipa lagi untuk pipa pengurasan seperti ini teman-teman ya. Kita harus masuk dulu untuk pilihnya. Sebentar, dan saya pilih juga. Nah, ini ada. Sebentar, bisa juga pilih dari sini. Ini dan di sini sebelah sini saya kasih geni ke atas. Masuk dulu. Nah seperti ini. Ini pipa untuk pengurasan teman-teman. Ini langsung kita arahin dari sini ke bak kontrol. Oke seperti itu. Kenapa saya taruh di dasarnya sini? Karena yang di dasarnya kolam ini pipanya lebih tinggi. Seperti tadi saya bilang, setiap kali di pertemuan
di permukaan ini dengan pipa saya kasih soket gini. Jika teman-teman mau kuras balancing tanknya aja, di sini misal kotoran di sini sudah banyak, sudah penuh, teman-teman tinggal pasangin, nggak sampai nguras kolam ya, teman-teman tinggal pasangin pipa sesuai dengan pipa yang di sini ukurannya. Ini dikasih pipa berdiri seperti ini. Nah, ini kayaknya kurang geser sedikit ini ya. Oke, nggak usah digeser dulu ya, karena nanti agak ribet. Oh, bisa dari sini. Nah, kita pasangin pipanya ke sini, sini, dan sini. Kemudian otomatis airnya tidak akan kembali ke air yang di sini, tidak akan ikut kembali ke sini, ke dalam balancing tanknya. Jadi air kolam tidak akan ikut terkuras waktu kita membersihkan chamber balancing tank. Itu yang pertama. Masih dalam sesi pertama ini ya. Oke, seperti itu aja. Gimana airnya ini masuk ke sini dan aman, tidak bocor atau tidak tidak ikut habis waktu pompa mati. Pompa mati mungkin pompanya rusak atau waktu mati listrik, jadi otomatis akan berhenti selevel ini, selevel di sini aja teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dalam chamber sini, chamber balancing tank itu ada sekat atau pembatas yang tingginya yang tingginya, sorry ya, maaf belepotan ini kalau ngomong, yang tingginya ini sama dengan permukaan ini, itu teman-teman ya. Jadi waktu ini airnya ke sini, air ini waktu ngisi kolam, otomatis air yang di dalam balancing tank ini ikut naik, kemudian meluber ke sini. Ini adalah chamber kedua yang langsung berhubungan dengan chamber pertama dari filter. Jadi balancing tank ada dua sisi kolom chamber. Yang pertama untuk sesuai dengan levelnya kolam, dan yang kedua diarahin ke chamber pertama dari filter. Teman-teman juga bisa pindahin ini mau dipindahin ke mana aja terserah teman. Isinya terserah teman-teman ya, mau ditaruh di mana aja sesuai kebutuhan lokasi ya. Yang dipindahin cuman pipanya ini. Misal taruh di ujung sini juga tinggal pipanya aja diarahin ke sana ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa juga pipanya ada di 3 di sini? Karena gerojokannya di sebelah sini, atau input air masuknya ke atas ini, dari atas ini mengarah ke sini teman-teman. Oke, seperti itu. Kemudian kita mau jelasin gimana sistem yang di atas ini. Sistem yang di atas ini adalah, yang pertama ini adalah pipa untuk, nah kita pilih dulu, kita masuk ke sini. Pipa yang ini adalah pipa dari pompa. Pipa dari pompa ini naik ke atas, kemudian di sini. Kenapa saya bentuk seperti ini? Yang pertama, dari depan tidak kelihatan, dalam sini banyak pipa. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, nah seperti ini. Jika pompa mati, air di dalam sini tidak akan ikut turun kembali melalui pipa dari pompa. Nah, seperti itu. Kita taruh atas di sini sesuai permukaan air. Ini permukaannya air, batasnya ini. Jika airnya turun atau habis, dia akan sampai di sini aja, tidak akan sampai ke bawah turunnya teman-teman ya. Itu. Kemudian keuntungannya di sini adalah, ini adalah kotak yang bisa digunakan sebagai chamber
teman-teman bisa di sini bisa gunain filter juga. Teman-teman tinggal tambahkan di sini sekat lagi 2 juga bisa. Jadi pipanya di sini airnya turun ke bawah, kemudian di sini dikasih foam juga, jadi meluber ke sini. Tapi teman-teman nanti di sini akan semakin cepat kotor juga di sini. Kalau saya lebih suka di sininya adalah tidak ada apa-apa. Jadi di sini tempat pengendapan terakhir aja, tidak perlu pakai filter. Kemudian kalau menguras di sini, karena ini airnya tidak habis, kita tinggal cabut pipa yang ini aja. Nah, ini pipanya kita tinggal cabut ke atas. Oke, seperti itu. Airnya akan masuk ke sini, kembali ke tempat pompa ini. Jika teman-teman mau dilangsungin ke sini, teman-teman jika mau langsung ke sini juga bisa diarahkan ke bak kontrol. Kita bisa slide di sini ya teman-teman ya. Kita harus masuk ke dalamnya sini. Bisa juga, bentar ya. Oke, kita udah masuk, kita udah pilih. Nah, teman-teman bisa langsung masukin ke bak kontrolnya di sini teman-teman ya. Oke. Nah, seperti ini. Karena ini saya gambarnya sesuai ini saya lurusin di sini. Jadi ketika teman-teman masang pipanya diarahin ke sini, teman-teman bisa lebih tinggikan lagi ya posisinya di sini. Nah, jadi seperti itu pipa untuk pengurasan di dalam kotak sini. Kemudian kita jelasin pipa untuk semprotan atau semburan air di sini. Nah, pipanya ini yang di sini ini saya bikin seperti ini. Sebentar ya. Ini pipa dari pompa ke sini, saya kasih T untuk arahin ke sini dulu. Kemudian di sini untuk pipa yang ketemu ke bak penampungan air kerocokan tadi ya teman-teman ya, atau pipa tampungan waterfall ya. Nah, seperti itu. Kalau orang Indonesia, orang Jawa kita bilang kerocokan, kalau orang Inggris kita pakai sistem atau pakai bahasa istilah waterfall. Nah, seperti itu. Ini pipanya seperti ini. Kenapa saya bikin seperti ini juga? Karena volume air kan seperti ini jika pompa mati teman-teman. Nah, maaf lagi agak ngelag ini layarnya. Sambil kita tunggu aja. Oke. Nah, gini. Jika airnya ini pompanya mati akan setinggi ini. Tapi jika airnya ini dinyalakan atau ini, dia akan otomatis naik ketinggiannya seperti ini. Nah, jika airnya tinggi seperti ini, baru dia akan meluber ke sini, ke atas sini, kemudian larinya ke filter juga ke bawah tadi, dan ke sini dia akan ikut naik, akan meluber ke sini ya teman-teman ya. Sudah saya jelasin tadi. Dan jika air dimatikan, pompanya dimatikan, dia akan tetap di sini teman-teman, airnya teman-teman, sampai di batas sini aja. Kita keluar dari X-ray.
dia akan sampai di sini saja. Oke, sampai di situ aja. Ini kenapa ikut semuanya? Oh, tidak semuanya. Ada kalau kelebihan banyak airnya nih. Nah, di sini. Oke, sampai di situ aja penjelasannya saya dari sini untuk air kolamnya. Kemudian kita bahas bagaimana sih pompa yang di sini airnya tidak tekor atau airnya kehabisan air waktu jalanin kolamnya teman-teman ya. Kita balik lagi ke X-ray. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, nggak kelihatan airnya. Kita pakai sistem biasa aja dulu sebentar ya. Nah, seperti ini. Kita pindahin rumahnya aja dulu biar enak. Kita pindahin dulu, atau kolamnya kita taruh luar aja biar bisa bongkar di luarnya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Kenapa teman-teman saya jelasin airnya tekor di sini? Karena di sini waktu kita ngisi kolam ini, jalanin ini, nah, ini airnya di sini akan berkurang teman-teman. Supaya tidak tekor gimana? Perhitungannya seperti ini. Ruangan yang di sini, ini akan airnya seperti ini habis teman-teman ya, sampai ke bawah sini. Kemudian yang ini akan turun lagi, mungkin sampai di sini, sampai ke pompanya di sini, top level atas dari pompa atau ujungnya atas dari pompa teman-teman ya. Teman-teman harus ngitung di sini juga berapa air yang dikeluarkan untuk ngisi ini dan ini. Dan ini teman-teman ya, keuntungannya di sini pipanya saya taruh di atas, di sini pipanya taruh di atas supaya waktu pompa mati airnya di sini masih ada. Jadi nggak perlu hisap yang di sini terlalu banyak teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Supaya pompa yang di sini tidak kekurangan air, di sini juga harus ada. Sudah ada airnya di sini, jadi tinggal ngisi cuman 2 cm kali ini aja, kali ruangan di sini aja. Dan di sini juga seperti itu, 2 cm dari luasnya ini, dan ukurannya disamakan dengan ini, dengan volume yang akan habis sesuai batas sini, batas sekat chamber ini aja. Oke, seperti itu teman-teman untuk ngakalin tekornya. Kemudian kita jelaskan pipa yang ini kurang besar teman-teman ya. Oke, sedikit. Oke, saya jelaskan pipa untuk yang di sini. Ini adalah pipa overflow. Sebentar, saya paskan dulu kemasannya. Agak naik sedikit ya teman-teman ya, kita tunggu sebentar. Oke, saya jelasin juga ini adalah pipa untuk overflow. Jadi pipa ini langsung keluar ke bak kontrol atau ke pembuangan. Kemudian levelnya ini kita potong sesuai dengan ketinggian dari permukaan air. Jadi waktu hujan air ini akan keluar dari sini teman-teman, nggak sampai kolamnya ini sampai banjir tumpah-tumpah airnya, nggak akan, jadi sampai di sini.
Nah, karena waktu posisi kolamnya ini nyala, air di sini berkurang. Ini biarkan aja. Jadi ketika air hujan dia akan penuh sendiri. Tapi jika posisi mati, dia akan tetap berkurang seperti ini, teman-teman ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang ini, waktu nguras kolam atau nguras filter, ini teman-teman ditutup aja. Cara ngurasnya ini seperti ini. Teman-teman tinggal tutup ini. Sorry. Nah, ini kita putar kerannya, kita tutup. Kemudian yang sini juga ini kita tutup. Sebentar, maaf. Sorry. Nah, ini kita tutup juga kerannya. Nah, kemudian kita buka pipa untuk pengurasannya dari ini ya, dari pompanya ya teman-teman ya. Nah, ini kita buka aja di sini. Oke. Jadi kita ngurasnya tinggal tutup keran ini dan buka untuk arah pipa yang di Pak kontrol sini teman-teman. Oh ya teman-teman, ini keran lagi di sini adalah pipa dari kolam. Waktu nguras kolam ini tinggal teman-teman buka aja di sini. Oke, jadi seperti itu waktu nguras kolamnya. Jadi jika teman-teman mau nyalakan lagi, teman-teman mau hidupin lagi dan ngisi air lagi, teman-teman silahkan kembali untuk tutup pipa yang di sini lagi, keran di sini lagi. Kemudian yang di sini dibuka kembali. Sorry, kita pilih seperti itu. Oke. Kita putar aja seperti ini, kita nyalakan. Nah, ini juga saya gunakan misal gini, semprotan yang di bawah ini. Bentar, saya tunjukin ya. Untuk semprotannya ini, jika teman-teman terlalu kencang atau terlalu kecil, nah teman-teman bisa atur di sini juga. Sorry, teman-teman bisa atur di sini. Jadi mau buka nggak terlalu kencang ya, separuh ini aja teman-teman ya. Ini juga untuk ngakalin tekornya di dalam sini supaya tidak terlalu deras air yang mengalir ke dalam kolam sehingga air di sini habis duluan. Kita mau kecilin ini juga, tinggal atur kerannya aja. Nah, separuh biasa teman-teman ya. Ini untuk setel supaya air yang di sini tidak terlalu gede, tidak terlalu deras untuk keluarnya di sini. Oke, jadi seperti itu untuk pipa yang di pompa. Teman-teman udah tahu kan pipa yang di sini tadi untuk kuras apa ini baknya ini. Nah, seperti itu. Ini kita pindahin aja dikit. Kita kembalikan lagi ke sini. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita bongkar sistem dari filternya kolamnya ya teman-teman ya. Nah, agak ngelek dikit ini teman-teman ya. Oke, kita bongkar, kita turunin aja temboknya dulu biar teman-teman bisa tahu. Turunnya sedikit-sedikit. Nah, kita bongkar seperti ini. Ini saya pasang begini, teman-teman bisa lihat juga.
di sini pipanya ini saya bikin rata dengan kolam ini, saya naikin sedikit supaya teman-teman bisa kelihatan pipanya. Di sini ada pipa ya teman-teman ya. Jadi sistemnya seperti ini, kita ke X-ray. Ini lubang yang sebelah sini ya. Nah, dan sebelah sini juga lubang. Ini supaya air bisa naik turun dalam filter. Gini. Dari sini pipa dari kolam masuk ke chamber pertama, chamber dari balancing tank, kemudian dia meluber ke sini, dia masuk ke chamber pertama ini, kemudian dia turun ke bawah. Ini dibiarkan kosong aja, dan setiap sisi lubang yang sempit ini tidak ada media sedikit pun. Itu yang pertama, untuk memudahkan kita masang pipanya ini. Jika waktu nguras ini pipanya ditarik ke atas ya teman-teman ya. Bentar ya. Nah ini jika waktu nguras ini pipanya ditarik aja. Jika tidak dikuras misalnya pipanya dikembalikan lagi seperti ini. Ini akan otomatis berfungsi seperti keran teman-teman. Seperti ini. Ini fungsinya seperti keran. Jika pipanya naik ke atas, dia akan terbuka, jadi airnya masuk dari sini. Khusus untuk chamber yang sini, dia masuk ke sini, dia akan keluar ke chamber pertama. Chamber apa? Chamber untuk pompa. Kemudian dikuras dari pipa yang sini tadi ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Jadi pipanya ini fungsinya untuk pipa kuras dari chamber ini. Jika mau backwash teman-teman, jika mau backwash teman-teman tinggal kuras ini aja, kolamnya otomatis tidak akan berkurang selama pipa yang di sini, pipa untuk kuras kolamnya ini di sini, yang ini tidak dibuka teman-teman ya. Ini jika nguras aja pipanya dibuka dan keran ini dibuka. Oke, seperti itu teman-teman ya, untuk kuras kolamnya tadi teman-teman sudah tahu. Kemudian yang ini pipa untuk kuras chamber. Nah kenapa sistem filternya seperti ini? Ini air turun ke bawah, kemudian dia naik dari sini. Ini dikasih media filter, terserah teman-teman sukanya isi media seperti apa, mau apa namanya. Yang pertama biobol, kemudian dikasih, ini yang terbaik nih teman-teman ya. Yang pertama adalah biobol, dan yang kedua adalah batu apung, dan yang kemudian yang ketiga ini bisa diisi jaring nelayan atau pakai filter mat atau biofoam. Kenapa seperti itu? Karena yang chamber pertama ini tempat untuk bakteri dan pembusukan, dan yang kedua untuk mechanical chamber saya isi pakai batu apung karena ada apa namanya, material kimianya di sini juga ada. Kemudian yang di sini adalah jaring nelayan supaya kotoran halus sisa akan disaring terakhir di sini teman-teman ya. Bisa pakai filter mat, jaring nelayan, atau apa tadi, biofoam ya teman-teman ya. Jadi sistemnya seperti itu. Dia akan turun di sini, naik di saring pertama di sini, kemudian turun lagi dari sini. Nah seperti ini, turun di sini, ini naik lagi, disaring lagi, kemudian turun di sini, kemudian di sini disaring lagi, kemudian terakhir ke chamber yang di sini. Jadi teman-teman nggak perlu di sini diisi juga, karena ini ruangnya sempit dan apa namanya, airnya turun ke bawah. Jadi sangat banyak kotoran yang di sini yang akan bikin sumbatan teman-teman, sehingga bisa bikin airnya tekor. Oke, jadi seperti itu aja video sesi ini, jelaskan tentang video kolam minimalis.
Dan di sini ukuran dari filternya ini sebetulnya minimum adalah 30% dari volume kolam. Kemudian untuk maksimalnya sih terserah yang bikin ya, tergantung space juga tempatnya. Filter untuk kolam 30% dari volume kolam, tidak termasuk balancing tank ini dan keronjokan filter ini. Oke, jadi seperti itu aja yang saya sampaikan dalam video ini. Jika teman-teman punya pertanyaan lain atau masih belum paham, silahkan teman-teman tulis di komentar di bawah teman-teman ya. Nanti mungkin akan beberapa saya jawab di sesi berikutnya. Oke, jadi untuk video selanjutnya nanti kita akan bahas tentang akuarium. Sampai jumpa lagi teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan share ya ke teman-teman semuanya jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, atau teman-teman yang punya teman mau bikin, teman-teman punya teman lagi yang mau bikin kolam, teman-teman bisa sampaikan video ini untuk referensi mereka teman-teman ya. Sampai di sini aja video kita, sampai jumpa lagi teman-teman, dadah.